Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatir Cernyago, bisa panggil Fatir dengan NIM 2059020. Saya mahasiswa dari program studi S1 Manajemen BP 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari skripsi proposal yang telah saya buat guna melengkapi tugas akhir dari mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Erni Masdupi, SE, MSI, PhD. Pada kesempatan kali ini saya mempresentasikan pengaruh price earning ratio atau PER dan earning per share atau EPS terhadap harga saham pada PT Indomobil Sukses Internasional Tbk tahun 2019 sampai 2021. Kita masuk kepada bab 1 yaitu mengenai latar belakang. Perusahaan pada dasarnya adalah entitas yang tujuan akhirnya adalah memperoleh laba atau keuntungan. Semakin besar target keuntungan yang ingin dicapai, maka perusahaan perlu meningkatkan semua kegiatan operasionalnya. Untuk dapat meningkatkan kegiatan operasional tersebut, perusahaan memerlukan tambahan modal yang tidak sedikit. Salah satu cara agar perusahaan dapat memenuhi tambahan modal adalah dengan cara menambahkan kepemilikan saham dengan menerbitkan saham baru di pasar modal. Pasar modal sendiri adalah tempat bagi perusahaan untuk memperoleh dana atau modal dengan cara menawarkan saham kepada masyarakat di Bursa Efek Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan perusahaan serta membiayai segala kegiatan perusahaan dalam bentuk investasi. Sebelum berinvestasi, seorang investor harus mampu membaca perkiraan mengenai harga saham serta keuntungan atau laba yang akan dihasilkan oleh setiap saham pada perusahaan tersebut. Caranya adalah dengan menggunakan metode price earning ratio atau PER yang dapat memberikan gambaran mengenai murah atau mahalnya harga suatu saham, serta memperkirakan return dari setiap saham yang akan dibeli tersebut. Dan juga dengan menggunakan metode earning per share atau EPS, seorang investor dapat mengukur rasio perbandingan laba perusahaan dengan jumlah saham yang beredar. Besar kecilnya hasil PER dan juga EPS yang didapati oleh investor akan berpengaruh pada keinginan atau daya beli investor tersebut terhadap harga saham perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh price earning ratio atau PER terhadap harga saham pada PT Indomobil Sukses International Tbk tahun 2019 sampai 2021. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh earning per share atau EPS terhadap harga saham pada PT Indomobil Sukses International Tbk pada tahun 2019 sampai 2021. Nah, sedangkan tujuan penelitiannya sendiri, yang pertama adalah kita menganalisis pengaruh price earning ratio terhadap harga saham pada PT Indomobil Sukses International Tbk pada tahun 2019 sampai 2021. Nah, yang kedua adalah menganalisis pengaruh earning per share atau EPS terhadap harga saham pada PT Indomobil Sukses International Tbk pada tahun 2019 sampai 2021. Nah, selanjutnya adalah kita masuk kepada bab 2 yaitu mengenai kajian teori. Yang pertama adalah saham. Saham adalah surat berharga atau sertifikat yang mana itu menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Nah, sedangkan yang kedua adalah harga saham. Harga saham adalah rasio perbandingan antara modal perusahaan dan jumlah saham yang diterbitkan atau perbandingan antara nilai intrinsik saham dengan harganya. Nah, yang ketiga adalah price earning ratio atau PER, adalah rasio perbandingan harga per lembar saham dan laba per lembar saham. Nah, yang keempat adalah earning per share, merupakan rasio perbandingan antara laba bersih dan juga dengan jumlah saham yang beredar. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kerangka konseptual. Yang pertama adalah price earning ratio atau PER dan juga earning per share itu berhubungan dengan atau berpengaruh kepada harga saham. Nah, kita selanjutnya adalah hipotesis. Berdasarkan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kita kemukakan beberapa hipotesis sebagai berikut. Yang pertama adalah H1.
yaitu Price Earning Ratio atau PER berpengaruh positif terhadap harga saham pada PT Indomobil Sukses International Tbk pada tahun 2019 sampai 2021. Nah, yang kedua adalah H2 atau earning per share atau EPS berpengaruh positif terhadap harga saham pada PT Indomobil Sukses International Tbk pada tahun 2019 sampai 2021. Kita masuk kepada bab 3 yaitu mengenai metode penelitian. Yang pertama adalah mengenai jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang diperoleh menggunakan prosedur statistik atau pengukuran lainnya. Nah, yang kedua adalah lokasi dan juga waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada PT Indomobil Sukses International Tbk yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan annual report pada tahun 2019 sampai 2021. Nah, selanjutnya adalah populasi dan juga sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah PT Indomobil Sukses International Tbk yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 sampai 2021. Nah, selanjutnya adalah sampel. Sampel merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengambil sebagian dari anggota populasi yang memiliki atau mewakili populasi itu sendiri. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan PT Indomobil Sukses International Tbk menyediakan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2019 sampai 2021. Yang kedua adalah laporan keuangan yang disediakan merupakan laporan keuangan triwulan pada periode 2019 sampai 2021 yang telah dipublikasi oleh Bursa Efek Indonesia atau BI. Nah, selanjutnya adalah perusahaan PT Indomobil Sukses International Tbk memiliki data yang dibutuhkan terkait pengukuran variabel-variabel yang digunakan untuk meneliti selama periode 2019 sampai 2021. Selanjutnya mengenai jenis data dan juga sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan dan harga saham dari PT Indomobil Sukses International Tbk yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 sampai 2021. Sedangkan sumber datanya yaitu berupa laporan keuangan perusahaan PT Indomobil Sukses International Tbk yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Nah, selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Penelitian menggunakan data regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah suatu analisis asosiasi yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel, bebas terhadap satu variabel tergantung dengan skala intervalnya. Penggunaan metode ini untuk menganalisis pengaruh price earning ratio atau PER dan earning per share atau EPS terhadap harga saham pada PT Indomobil Sukses International Tbk pada tahun 2019 sampai 2021. Mungkin hanya sekian video presentasi yang dapat saya lakukan. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.